Halo semuanya, di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu khutbah paling keren yang pernah ada. Dan kita bakal dibantu sama buku Pikiran dari Bukit Berkat. Yap, buku keren ini nih yang bakal jadi pemandu kita buat ngertiin makna-makna mendalam di balik kata-kata Yesus di khotbahnya yang super terkenal itu. Udah siap buat petualangannya? Oke, kita mulai ya dengan satu pertanyaan yang lumayan gede. Gimana kalau ternyata rahasia buat jadi bahagia itu justru kebalikan total dari semua yang kita pikirin selama ini? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget dan ngebolak-balikin cara kita mikir soal bahagia. Biar benar-benar ngerasain khotbah ini, yuk kita pakai mesin waktu imajinasi kita. Coba bayangin kita lagi ada di sana. Di masa lalu, duduk santai di atas rumput ijo, kena angin spoi-spoi, dan dengerin langsung apa yang disampaikan. Di depan kita ada ribuan orang, rame banget. Semuanya ngumpul buat dengerin seorang guru baru yang lagi jadi omongan banyak orang. Namanya Yesus. Suasananya tuh penuh rasa penasaran. Kayak kira-kira dia bakal ngomong apa ya? Pasti bakal jadi sesuatu yang luar biasa nih. Nah, kira-kira apa sih yang ada di kepala orang-orang yang datang waktu itu? Mereka tuh ngarepnya denger soal kerajaan yang hebat di dunia. Mereka udah ngebayangin soal kekuasaan, kemenangan lawan musuh, dan pastinya harta yang melimpah ruah. Tapi apa yang Yesus sampaikan selanjutnya benar-benar di luar dugaan. Terdengar aneh dan baru banget buat mereka. Kata-katanya bikin semua orang kaget. Karena, wah, ini sama sekali nggak kayak yang mereka harapkan. Dan disinilah dia mulai ngebagiin sesuatu yang bisa kita sebut aturan kebahagiaan yang terbalik. Atau yang lebih dikenal dengan sebutan ucapan bahagia. Siap-siap ya, ini bakal unik banget. Rahasia pertama yang diungkap aja udah langsung bikin kening berkerut. Gimana ceritanya jadi miskin malah bisa bikin bahagia? Hah? Ini kan benar-benar kebalikannya dari apa yang dunia ajarin ke kita kan? Oke, jadi maksudnya gini, miskin di sini itu bukan soal dompet kosong, tapi lebih ke soal hati kita. Punya hati yang rendah, yang sadar kalau kita tuh nggak tahu segalanya dan selalu butuh bantuan dari Tuhan. Jadi kita selalu siap buat belajar dan nerima kebaikannya. Lanjut lagi, Yesus ngomongin soal semacam kekuatan super lainnya, yaitu jadi orang yang murah hati. Ini beneran sebuah kualitas yang bisa mengubah segalanya loh. Dia ngajarin gini, waktu kamu baik dan mau maafin orang lain, nanti kamu juga bakal dapat kebaikan dan pengampunan yang sama. Ini kayak lingkaran kebaikan yang gak ada putusnya. Keren ya? Terus ada lagi nih, dia ngasih gelar kehormatan khusus buat orang-orang yang jadi pembawa damai. Orang-orang yang bisa bikin suasana adem, entah itu di masalah besar atau cuma cekcok kecil. Jadi orang yang jadi pembawa damai itu hidupnya tenang, penuh kasih, dan secara nggak langsung mereka tuh kayak cermin. Mereka nunjukin ke seluruh dunia, begini loh sifat Tuhan itu. Keren banget kan? Oke. Dari semua ide-ide luar biasa tadi, sekarang kita lihat gimana Yesus ngerangkum semuanya jadi satu aturan simple, tapi dampaknya, wih, kuat banget. Yesus jelasin kalau apa yang ada di dalam pikiran dan hati kita yang nggak kelihatan sama orang lain, itu sama pentingnya loh sama perbuatan kita. Dia bilang perasaan benci atau pikiran jelek di dalam hati itu ibarat benih kecil. Kalau dibiarin, bisa tumbuh jadi masalah yang gede banget. Jadi ngejaga hati itu sama pentingnya kayak ngejaga kelakuan. Nah, jadi apa nih aturan utamanya yang bisa jadi pegangan kita? Di tengah semua ajaran ini, dia ngasih satu panduan yang bisa kita pakai di situasi apapun. Semacam kompas yang simple tapi akurat banget. Dan inilah dia, aturan emasnya. Perlakukan orang lain persis seperti kamu pengen diperlakukan. Simple kan? Coba deh kita bayangin, kalau aja semua orang di dunia ini ngelakuin hal ini, dunia bakal jadi tempat yang jauh lebih asik. Iya nggak sih? Yesus juga sadar, kadang orang-orang tuh bingung, gimana ya cara ngobrol sama Tuhan? Jadi, dia ngasih semacam panduan, bukan doa yang panjang dan ribet, tapi contoh doa yang simple dan tulus dari hati. Dia ngajarin doa Bapa kami. Tapi, ini bukan buat dihafal mati dan diucapin tanpa dipikirin ya. Ini lebih kayak kerangka, contoh simple, tentang apa aja sih yang bisa kita omongin ke Tuhan. Mulai dari memuji dia, nerima rencananya, minta kebutuhan kita, sampai minta ampun dan juga maafin orang lain. Komplit banget kan? Nah, sebagai penutup, biar semua ajarannya ini nempel banget di kepala dan di hati, Yesus cerita satu kisah perumpamaan yang keren abis. Ini buat mastiin semua orang bener-bener ngeh apa yang harus dilakuin selanjutnya.
Dia cerita soal 2 orang yang lagi bangun rumah. Yang satu bangunnya di atas pasir. Gampang sih, cepet. Satunya lagi bangun di atas batu karang yang kokoh. Nah, bedanya apa? Yang bangun di pasir itu ibarat orang yang cuma dengerin aja. Sementara yang bangun di batu karang itu orang yang dengerin dan ngelakuin apa yang dia dengar. Jadi, intinya apa? Cuma dengerin ide-ide bagus itu nggak cukup, teman-teman. Kita harus benar-benar ngelakuinnya dalam hidup kita. Itulah si batu karang itu. Dengan begitu, kita lagi ngebangun hidup yang kuat, karakter yang kokoh, yang nggak bakal gampang goyah atau hancur meskipun diterpa badai masalah. Dan itulah pertanyaan terakhir yang Yesus tinggalin buat kita semua renungin. Jadi, rumah kayak apa yang bakal kamu bangun? Kamu mau jadi orang yang sekedar dengerin aja, yang rumahnya dibangun di atas pasir? Atau kamu mau jadi orang yang benar-benar ngelakuin ajaran ini dan ngebangun hidupmu di atas fondasi batu karang yang kokoh dan nggak akan pernah runtuh?